Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-11 berdasarkan Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Diutus untuk mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang dua orang bersaudara yang hidupnya sangat bahagia hingga keduanya dipanggil Tuhan untuk mengikutinya melalui jalan yang berbeda-beda. Sang kakak menanggapi panggilan Tuhan dengan sukarela, meninggalkan segala-galanya dan menjadi seorang misionaris yang bekerja di tempat yang jauh. Di tanah misi itu, dia mencurahkan seluruh perhatiannya untuk melayani orang-orang miskin. Ketika penganiayaan datang mengancam, sang kakak ditangkap lalu dipenjarakan dan kemudian dibunuh. Sang adik menanggapi panggilan Tuhan dengan hidup berkeluarga dan menjalankan bisnis dengan sukses. Ia kemudian menjadi sangat terkenal dan kaya raya. Tetapi ia bersikap rendah hati, dermawan, menyumbang ke panti-panti asuhan. Sesekali dia juga mengirimkan uang untuk kakaknya yang misionaris di negeri yang jauh itu dengan pesan, "Uang ini mungkin bisa membantu sedikit karyamu di tengah orang miskin." Di luar dugaan, adiknya juga meninggal pada waktu yang hampir bersamaan. Ketika berpapasan di pintu surga, keduanya heran karena tiba pada waktu yang hampir sama. Kepada yang sulung Tuhan berkata, "Baik sekali hambaku yang jujur dan setia, engkau telah mengorbankan hidupmu dan menjadi saksiku di dunia. Masuklah ke dalam kerajaan yang telah disediakan Allah bagimu." Ketika dia sudah berada di dalam, dia begitu tercengang karena Tuhan mengatakan hal yang hampir serupa untuk adiknya yang adalah seorang pengusaha. "Baik sekali hambaku yang setia, karena engkau telah setia dalam perkara kecil, maka masuklah ke dalam kerajaan yang dijanjikan Bapa kepadamu." Sekalipun heran, namun dia bergembira juga karena dia boleh bergabung dengan adiknya di dalam surga. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini kita mendengar kisah panggilan murid-murid Yesus. Hal itu dilakukan oleh Yesus setelah hatinya tergerak karena melihat orang banyak yang terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Para murid yang dipanggil Yesus itu adalah Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Thomas, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Kemudian Yesus mengutus para murid itu setelah memberikan mereka instruksi. "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota-kota Samaria, melainkan pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Maklumkanlah kepada mereka bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, hidupkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, dan usirlah setan-setan. Kamu telah mendapatnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah juga dengan cuma-cuma." Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebagai murid-murid Yesus, kita pun dipanggil untuk membangun sebuah kerajaan di mana Allah hadir dan memerintah. Kita dipanggil untuk membangun sebuah masyarakat yang adil dan damai, solider dengan orang-orang yang susah, saling mengampuni dalam semangat kerendahan hati, rukun dan damai terhadap satu sama lain, serta berbelas kasih dan saling menghargai satu sama lain. Tugas seperti itu tidak cukup diemban kepada orang yang dipanggil secara khusus seperti imam, biarawan-biarawati, rohaniwan-rohaniwati, melainkan
tugas setiap orang beriman berkat sakramen pembaptisan sebagaimana ditunjukkan oleh sang adik dalam cerita tadi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.